Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, 10 masjid indah dan bersejarah yang ada di Palestina. Palestina merupakan salah satu negara dengan mayoritas memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pertama kali dilakukan pada abad ke-7 saat terjadi Perang Yarmuk. Pada saat itu, serangan terjadi 4 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal pada 632. Setelah itu, tentara dari Jazirah Arab yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab mulai menyerang Bizantium dan berhasil menaklukkan wilayah kekuasaannya. Melihat sejarah tersebut, tidak heran jika Palestina menyimpan banyak masjid bersejarah yang sangat dilindungi. Tetap tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Untuk selengkapnya, mari simak 10 deretan masjid indah yang ada di Palestina berikut ini. 1. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa menjadi masjid bersejarah yang ada di Palestina. Ada 2 pendapat yang berbeda terkait pendirian masjid ini. Sebagian ulama menyebut bahwa masjid ini pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain sisi, beberapa ulama menyebut bahwa sosok pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihi salam, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Masjid Al-Aqsa menjadi ikon dan situs tersuci bagi masyarakat Palestina dan 3 umat agama, yakni Islam, Yahudi, dan Nasrani. Namun bagi umat Islam, masjid ini merupakan situs tersuci ketiga yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW naik ke surga. Ini 9 keutamaan Masjid Al-Aqsa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan suatu saat Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan kaum muslim. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang agung lagi diberkahi, punya kedudukan yang tinggi pada jiwa setiap muslim. Dia adalah masjid yang telah disebutkan keistimewaannya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan keutamaan dan keistimewaan. Seperti dikutip dari Masjid Al-Aqsa yang terzalimi oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman. Berikut keutamaannya dari Al-Quran. 1. Lokasinya di tempat yang diberkahi. Allah bercerita tentang hal ini dalam firman-Nya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Para ulama mengatakan, andaikan tidak ada keutamaan lain untuk Masjid Al-Aqsa selain ayat ini saja, maka hal itu sudah cukup. Fadhail Al-Masjid Al-Aqsa, Syekh Dr. Abdul Razzaq Al-Badr. 2. Tanah yang disucikan dari syirik dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. 3. Tempat hijrahnya para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat hijrahnya para nabi dan rasul. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Allah Azza wa Jalla berfirman juga, artinya, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. 4. Allah janjikan kemenangan. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan bahwa suatu saat nanti Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7.
5. Termasuk 3 masjid yang boleh diniatkan untuk dituju dalam rangka ibadah. Berdasarkan haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, jangan mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Kiblat pertama kaum muslimin sebelum dihapus dan dialihkan ke Ka'bah. Barra bin Azib bercerita, kami salat bersama Nabi menghadap Bait Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Nabi berpindah arah kiblat ke Ka'bah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Masjid Al-Aqsa adalah tanah perkumpulan dan penyebaran. Dari Maimunah maulah Nabi SAW, Maimunah berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang Al-Bait Al-Maqdis. Nabi SAW bersabda, dia, Masjid Al-Aqsa, adalah tempat perkumpulan dan penyebaran. 8. Tempat singgah perjalanan. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku didatangi kendaraan burak, hewan yang putih tinggi, lebih tinggi dari keledai dan di bawah bighal, laju kecepatan langkah kakinya secepat kedipan mata. Kemudian aku menaikinya hingga sampai Bait Al-Maqdis. Hadits riwayat Muslim. 9. Salat di dalamnya menghapus dosa. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, tatkala Nabi Sulaiman alaihi salam selesai membangun Bait Al-Maqdis, beliau meminta kepada Allah 3 perkara. Hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang setelahnya, dan tidak satupun yang mendatangi masjid ini tujuannya hanya salat, kecuali akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Maka Nabi berkata, adapun 2 perkara yang pertama, beliau sudah diberikan, aku berharap perkara yang ketiga juga diberikan. Hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah. 2. Masjid Agung Nablus. Masjid yang ada di Palestina selanjutnya adalah Masjid Agung Nablus, yang juga dikenal sebagai masjid tertua dan terbesar di kota Nablus, Palestina. Awalnya bangunan ini dibuat sebagai gereja Bizantium, namun di era awal Islam, bangunan ini diubah menjadi sebuah masjid. Di lain sisi, masjid ini juga menyimpan sebuah cerita legenda Islam yang mengklaim bahwa Masjid Agung Nablus menjadi tempat di mana putra-putra Yakub menyerahkan bukti kematian putra kesayangan Yakub telah meninggal dunia. 3. Masjid Al-Khadra. Masjid yang satu ini masih berlokasi di tempat yang sama dengan Masjid Agung Nablus. Selain itu, tempat ini juga masih berkaitan dengan tempat bersejarah Yakub, memperlihatkan jubah Yusuf yang berlumuran darah. Bukti bersejarah ini diperkuat dengan keberadaan sebuah ruangan kecil yang menurut catatan sejarah pernah dijadikan tempat Yakub menangis setelah mengetahui Yusuf telah meninggal dunia. 4. Masjid Omar. Berikutnya ada Masjid Omar yang merupakan tempat ibadah umat Islam di dalam kota tua Yerusalem. Masjid ini tidak terbuka untuk wisatawan, namun para pengunjung bisa mengunjungi masjid ini untuk salat atau beribadah. Tidak hanya memiliki bangunan yang indah, masjid kuno ini juga dikenal sebagai simbol perdamaian antara umat Nasrani dan Muslim. Uniknya lagi, lokasi masjid ini berada di seberang halaman selatan gereja Makam Suci, di kawasan Muristan di Christian Quarter. Berdasarkan cerita sejarah setempat, pada tahun 637, telah terjadi pengepungan Yerusalem di mana Patriark Sophronius menolak menyerah kecuali kepada Khalifah Omar. Omar melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menerima penyerahan diri. Namun dia menolak undangan Patriark Sophronius untuk berdoa di dalam gereja karena takut membahayakan status gereja tersebut sebagai situs Kristen. 5. Masjid Agung Gaza. Masjid Agung Gaza atau juga dikenal dengan nama Masjid Omari ini adalah masjid tertua dan terbesar di Gaza. Bangunan ini pertama kali berdiri di abad ke-5 sebagai gereja yang digunakan oleh Bizantium. Namun peruntukan situs ini berubah pada abad ke-7 setelah umat Muslim berhasil menaklukkan Bizantium dan mengubahnya menjadi masjid. 6.
Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli adalah salah satu masjid yang berada di Kompleks Al-Aqsa, Palestina. Bangunan ini dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah di sekitar tahun 86 sampai 96 Hijriah. Daya tarik utama masjid ini terletak pada kubah besar yang dilapisi timah dengan tinggi 17 meter dan 11 gerbang masuk dengan kapasitas 5.500 jamaah. 7. Masjid Abdin. Daftar masjid lain yang terkenal di Palestina adalah Masjid Abdin yang juga berfungsi sebagai pusat segala kegiatan keagamaan. Masjid ini dibangun pada tahun 1939 dan memiliki perpaduan desain arsitektur gaya lama dan modern. 8. Masjid Al-Hanbali. Masjid Hanbali pertama kali didirikan oleh keluarga Al-Hanbali dari Nablus di awal abad ke-16 tahun. Daya tarik utama masjid ini terletak di pilar batu kuno dengan ukiran ibu kota yang berasal dari era Bizantium atau Romawi. Berdasarkan tradisi Muslim setempat, kotak kayu yang berada di masjid itu menyimpan 3 helai rambut Nabi Muhammad. Biasanya, masyarakat setempat akan mengeluarkan isi kotak itu setiap tahun pada hari ke-27 Ramadan agar jamaah dapat melihat dan berdoa untuk mencari berkah. 9. Masjid Nabi Yahya. Masjid yang ada di Palestina, Masjid Nabi Yahya, atau secara harfiah berarti Masjid Nabi Yohanes, adalah sebuah masjid yang berisi makam tradisional Pembaptis Yohanes di Sebastia, Palestina. Tempat ini menjadi masjid utama di desa Sebastia yang dibangun dengan dinding besar dan kubah kecil yang mengarah ke sebuah gua. 10. Masjid Al-Aibaki. Masjid Al-Aibaki adalah masjid bersejarah yang berada di lingkungan Al-Tuffah di kota Gaza, Palestina. Situs ini dibangun oleh kaum Mamluk pada akhir abad ke-13. Sedangkan nama masjid ini diambil dari nama Syekh Abdullah Al-Aibaki, seorang pemimpin agama Muslim. Menurut Nisbah Aibaki, Syekh Abdullah merupakan seorang Mamluk dan kerabat dari Izz al-Din Aibak, Sultan Mamluk pertama Mesir. Putra Syekh Abdullah, Syekh Iyad, dimakamkan di dekatnya di Masjid Sayyid Al-Hashim di Al-Daraj, sementara putranya yang lain Ahmad Al-Aibaki, seorang suci setempat, dimakamkan di tempat suci yang disebut Al-Mazar Ash-Sheikh Aibak. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.